Selamat datang di dokumenter kami yang membawa Anda pada perjalanan melalui transformasi ekonomi Vietnam. Sebuah saga yang mengubah nasib bangsa pasca perang Vietnam. Ini adalah cerita tentang Doi Moi, kebijakan reformasi ekonomi yang revolusioner. Setelah penyatuan dramatis pada tahun 1975, Vietnam terjebak dalam kesulitan ekonomi yang parah. Dengan ekonomi yang hancur dan infrastruktur yang rusak, Vietnam berusaha bangkit dari keterpurukan. Vietnam, negara yang baru bersatu, menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Kekurangan produksi pangan dan pengelolaan ekonomi yang sentralistik menghambat pemulihan, membawa negara ke ambang kelaparan dan kemiskinan. Pada awal 1980-an, Vietnam sangat bergantung pada dukungan dari Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur. Namun, dengan perubahan politik seperti perestroika, bantuan ini mulai mengering, meninggalkan Vietnam dalam situasi yang semakin sulit. Tahun 1986 menjadi titik balik. Partai Komunis Vietnam dalam Kongres Nasional ke-6 meluncurkan Doi Moi. Kebijakan reformasi ekonomi yang bertujuan menghidupkan kembali ekonomi mereka melalui elemen-elemen pasar sosialis dan membuka pintu bagi investasi asing. Pada tanggal 13 Januari 1981, pemerintah Vietnam mengeluarkan Direktif Nomor 100, sebuah langkah besar menuju reformasi ekonomi. Direktif ini mengubah cara petani mengelola lahan dan memberikan kebebasan untuk mengelola produksi tanpa harus menyerahkan seluruh hasil panen kepada negara. Dengan kebebasan baru ini, petani mulai meningkatkan investasi dan produktivitas. Data menunjukkan bahwa produksi pangan per kapita meningkat secara signifikan. Namun, direktif ini belum menyediakan dasar hukum yang jelas untuk pemindahan kepemilikan tanah secara permanen. Melihat potensi dari reformasi awal, Kongres ke-6 Partai Komunis memutuskan untuk mentransformasi ekonomi Vietnam. Doi Moi yang diluncurkan pada tahun 1986 bertujuan untuk mengurangi intervensi pemerintah dan mengintegrasikan Vietnam ke dalam ekonomi global. Doi Moi mencakup reformasi tanah dengan mengembalikan pengelolaan pertanian kepada keluarga petani. Ini juga mencakup liberalisasi perdagangan, investasi, dan pengakuan sektor swasta yang secara dramatis mengubah wajah ekonomi Vietnam. Hasilnya adalah transformasi dramatis. Dari negara yang pernah terisolasi dan tertinggal, Vietnam kini tumbuh menjadi ekonomi dinamis dan terbuka di Asia Tenggara, dengan peningkatan standar hidup dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Reformasi Doi Moi bukan hanya mengubah ekonomi, itu juga mengubah kehidupan jutaan orang Vietnam. Dengan fondasi yang kuat ini, masa depan Vietnam tampak cerah dan penuh harapan. Sejak implementasi Doi Moi pada tahun 1986, Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. Dari tahun 1989 hingga 2005, pertumbuhan tahunan PDB mencapai rata-rata 7,2%, menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Hyperinflasi yang mencapai 774,7% pada tahun 1986 juga berhasil diturunkan menjadi di bawah 4% sejak 1997. Stabilitas ini menandai keberhasilan Vietnam dalam mengontrol inflasi dan stabilisasi ekonomi makronya. Tabungan domestik pun meningkat signifikan, dari 16% PDB pada tahun 1994 menjadi 28,3% pada tahun 2004. Ini mencerminkan peningkatan dalam investasi dan pembentukan modal bruto tahunan yang mencapai tinggi 9,5%. Selanjutnya, utang luar negeri pun turun dari 38,5% pada tahun 2001 menjadi 32% pada tahun 2005. Ini menunjukkan keberlanjutan utang yang lebih baik. Sementara itu, cadangan devisa meningkat dari 876 juta dolar
pada tahun 1994 menjadi 8,56 miliar dolar pada tahun 2006, meningkatkan ketahanan ekonomi Vietnam. Selanjutnya, kita akan menelusuri perjalanan Partai Komunis Vietnam atau CPV dalam memperoleh dan mempertahankan legitimasi sejak pembentukan Republik Demokratik Vietnam hingga era Doi Moi. Legitimasi awal CPV berasal dari keberhasilan membebaskan Vietnam dari penjajahan Prancis dan kepemimpinan dalam dua perang besar. Selain itu, karisma Ho Chi Minh sebagai pendiri bangsa memainkan peran kunci dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan mendapatkan dukungan rakyat. He is the symbol of his people's passionate desire for independence from foreign rule. Almost 50 years ago at the Versailles Conference following World War I, Ho first demanded freedom for his nation from the French. In the half-century since then, he has never stopped fighting for it. Today, nearly 80 years of age, Ho Chi Minh often travels to the country villages to meet his people. They always speak of him as Uncle Ho. Meetings like this are common. Rất tự hào, bác yêu quý lại đây thăm chúng ta. Bác sẽ thấy chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng bất kể vật gì mà chiến tranh cần dùng. Chúng ta sẽ tuân theo bác trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng. Everywhere, Ho has the same message of encouragement for his people. He is telling these villagers that sooner or later, Vietnam will win its independence and have peace. Setelah penyatuan pada tahun 1975, CPV mengalami krisis legitimasi karena kegagalan ekonomi yang meluas, inflasi tinggi, dan penurunan standar hidup. Krisis ini mencerminkan kegagalan partai dalam menangani tantangan sosioekonomi pasca perang. Dengan pelaksanaan Doi Moi pada tahun 1986, CPV berhasil memulihkan legitimasinya. Pertumbuhan GDP yang kuat, peningkatan ekspor, dan penurunan drastis kemiskinan menandai keberhasilan Vietnam dalam mengintegrasikan diri ke ekonomi global. Perbaikan hubungan dengan negara-negara seperti ASEAN dan Amerika Serikat juga membantu meningkatkan legitimasi CPV. Pengakuan internasional dan manfaat ekonomi dari hubungan luar negeri ini telah menjadi sumber legitimasi penting di era baru. Secara keseluruhan, perjalanan CPV dalam memperoleh dan mempertahankan legitimasi menggambarkan adaptasi dan perubahan signifikan dalam menghadapi tantangan. Era Doi Moi bukan hanya era pertumbuhan ekonomi, tetapi juga era stabilisasi politik dan sosial di Vietnam. Dari perjuangan membebaskan diri dari penjajahan hingga integrasi ekonomi global, Vietnam telah menjalani perjalanan transformasi yang luar biasa. Dalam dokumenter ini, kita telah menyaksikan bagaimana negara ini, di bawah kepemimpinan Partai Komunis Vietnam, mengatasi tantangan ekonomi besar dan mencapai pertumbuhan yang pesat melalui kebijakan reformasi ekonomi Doi Moi. Mulai dari krisis legitimasi pasca penyatuan, hingga perolehan kembali pengakuan domestik dan internasional, CPV telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan yang drastis. Kini, dengan fondasi yang telah diperkuat oleh Doi Moi, Vietnam terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah.
kegigihan, semangat adaptasi, dan pembukaan terhadap perubahan global telah membentuk Vietnam menjadi contoh ketahanan dan pertumbuhan. Di sini, cerita Vietnam bukan sekedar tentang perang dan kesulitan, tetapi tentang kebangkitan, inovasi, dan kemakmuran yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton dokumenter kami. Kami mengajak Anda untuk terus mengikuti kisah inspiratif Vietnam dan pelajaran yang dapat kita ambil dari transformasi yang telah mereka lakukan. Sampai jumpa di episode berikutnya.